Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata Paroki Tarakan. Kita hari ini memasuki Minggu Biasa yang ke-33. Minggu depan kita akan memasuki Minggu Biasa yang ke-34 dan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam yang merupakan akhir tahun liturgi B. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai dengan 32. Kutipan singkat ini menceritakan nubuat Yesus tentang akhir zaman, bahwa akhir zaman akan datang dan segala sesuatu sebelum akhir zaman itu datang akan mendahului dengan berbagai macam peristiwa yang menggetarkan. Latar belakang dari kutipan ini adalah peristiwa kebangkitan Yesus sendiri. Para murid sangat disemangati oleh warta kebangkitan, karena itu merupakan titik tolak tumbuhnya pengharapan akan kehidupan kekal. Mereka berkeyakinan bahwa Yesus mendahului kita untuk menyiapkan tempat bagi kita. Yesus akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan pada saat nanti kita bersatu dengannya di surga. Oleh karena itu, suasana sekarang adalah menantikan saat Yesus datang kembali untuk menjemput kita, untuk membawa kita ke tempat kita berada. Kedatangan Yesus yang kedua digambarkan dengan kedatangan Anak Manusia, sebagaimana digambarkan dalam kitab Daniel. Siapakah Anak Manusia itu? Daniel bab 7 ayat 13 mengatakan, "Tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti Anak Manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan pernah lenyap." Anak Manusia digambarkan di sini menerima kekuasaan sebagai raja sampai selama-lamanya dari yang lanjut usianya. Gelar ini ditempatkan kepada Yesus, bahwa kemesiasan Yesus bukan Mesias politik, tetapi Mesias rohani. Yang ingin ditekankan oleh Markus dengan gelar ini adalah kedekatan utusan yang ilahi dengan kemanusiaan. Yang ilahi telah mempercayakan sepenuhnya kepada Sang Anak Manusia seluruh kuasa yang diperlukan untuk menyelamatkan umat manusia. Oleh karena itu, Yesus datang dan Dia mewartakan, "Bertobatlah, kerajaan surga sudah datang." Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, warta keselamatan itu ditandai dengan kedatangan kerajaan surga yang diwartakan oleh Yesus
dan memberi jaminan keselamatan kepada siapapun yang mau percaya. Kedatangan kerajaan surga ini perlu dibarengi dengan sikap tobat. Bertobat berarti berubah haluan dari sekedar menjalani hidup beragama dengan mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan, berubah dengan hidup beragama yang membuat orang menjadi pribadi merdeka. Beragama bukan karena beban-beban peraturan atau hukum-hukum supaya masuk surga, tetapi hidup beragama merupakan ungkapan iman, keyakinan, kepercayaan akan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah dalam Yesus. Warta dan hidup Yesus menjadi pemulihan relasi antara Allah dengan manusia, surga dengan dunia. Justru dengan menjadi manusia, Dia telah berada begitu dekat dengan kemanusiaan dan merasakan pergumulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dia menjadi jalan keselamatan bagi manusia menuju kehidupan kekal bersama dengan Allah. Maka hidup beragama semestinya tidak menakutkan. Hidup beragama semestinya menjadi ungkapan sukacita, kegembiraan, pujian bagi Tuhan yang telah begitu memperhatikan manusia. Kalau kita perhatikan kutipan Injil hari ini, kedatangan Anak Manusia didahului dengan terjadinya berbagai kekacauan. Mau dikatakan bahwa masa hidup yang baru, perjanjian yang baru, kehidupan baru ditawarkan. Yang lama, yang rusak, yang kacau balau, yang membuat penderitaan tak tertahankan akan lewat, dan yang baru ditawarkan. Oleh karena itu, kita semua diajak untuk mulai melangkah, mendekati Dia. Sekarang dimulai masa yang baru, masa yang mendatangkan pengharapan, masa yang mendatangkan kebaikan. Relasi-relasi Allah dengan manusia dipulihkan. Maka sekarang pertanyaannya adalah, apakah untuk menuju ke sana saya diliputi kecemasan dan ketakutan, atau kegembiraan dan sukacita? Hendaklah kegembiraan dan sukacita itu yang mewarnai hidup kita, sehingga menjadikan kita orang-orang beriman yang bahagia. Tuhan memberkati kita. Amin.